bisa asik di ruang digital. Tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper jika main sosmed. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Keluarga makin cakap digital. Semua memang sibuk, tapi semua mau punya waktu untuk saling membantu, bekerja sama untuk saling menjaga, berhati-hati menyaring berita. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. We are very super happy family, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Kita keluarga makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Selamat datang di Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya di hari Senin 17 April 2023. Saya Putih Sasti yang akan menjadi moderator pada pagi hari ini. Ya, Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan juga Siberkreasi. Nah, sebelum kita memulai ya, dimohon nih untuk para peserta agar bisa memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menuliskan nama user ID Zoom ya dengan formatnya untuk para pelajar. Jadi nama terakhir, spasi 4 digit NIS-nya, dan spasi nama sekolah, begitu. Selanjutnya untuk bagi guru ya, nama terakhir, spasi 4 digit nomor handphone, dan nama sekolahnya. Mengaktifkan kamera selama acara berlangsung, menuliskan pertanyaan pada kolom komentar yang tersedia, dan menonaktifkan mode suara. Nah, di Makin Cakap Digital 2023 pastinya nanti akan ada hadiah berupa digital wallet atau e-wallet nih buat teman-teman, adik-adik atau para guru yang ikut bertanya. Nanti akan ada 10 orang penanya terbaik ya, di akhir acara akan saya umumkan siapa saja yang bisa mendapatkan dompet digital. Nah, sebelum kegiatan ini berlangsung, ada baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu ya, berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Ya, berdoa selesai. Sekarang saya ingin mengajak teman-teman, adik-adik nih, netizen Aceh Indonesia di sini ya, untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, dipastikan dalam sikap yang sempurna.
Oke, terima kasih. Dan sekarang mari kita saksikan sambutan yang datang dari Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, serta salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ibu, Bapak, tamu undangan, dan narasumber, para peserta program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital. Situasi pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk terus beradaptasi dan bertransformasi dalam berbagai aktivitas kehidupan. Dampak pandemi COVID-19 makin memicu disrupsi pada berbagai sektor kehidupan yang sebelumnya dipicu oleh revolusi industri 4.0. Hal ini terlihat dari semakin majunya teknologi cloud computing, Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence, AI, Big Data Analytics, Advanced Robotics, hingga Virtual Reality, yang telah membawa perubahan di semua bidang kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Pandemi telah mendorong inovasi dan digitalisasi sektor pendidikan melalui penggunaan perangkat teknologi digital dan internet selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ diterapkan. Tren ini sejalan dengan prediksi pertumbuhan sektor EdTech secara global dengan compound annual growth rate atau CAGR sebesar 16,5% dari tahun 2022 ke tahun 2030 menurut Grandview Research tahun 2022. Di tingkat nasional, APJI mencatat bahwa selama pandemi COVID-19 seluruh responden menjalankan pembelajaran jarak jauh. Oleh karenanya, kualitas jaringan internet menjadi esensial bagi pelaksanaan PJJ. Selain memastikan ketersediaan akses internet di lokasi layanan pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga berupaya menyiapkan SDM bidang digital dalam menyambut pembelajaran secara daring atau dalam jaring. Di tingkat kemampuan digital dasar, Kementerian Komunikasi dan Informatika secara konsisten menjalankan program literasi digital nasional yang ditujukan bagi para siswa, para mahasiswa, hingga tenaga kependidikan. Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan kampus-kampus dalam menjalankan kuliah kerja nyata bertemakan literasi digital. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, sejak dilaksanakan pada tahun 2017, program literasi digital nasional telah menjangkau lebih dari 12,6 juta masyarakat. Pada tahun ini, tahun 2022, setidaknya akan diberikan pelatihan literasi digital kepada 5,5 juta masyarakat. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan berfokus memberikan literasi digital pada kelompok pendidikan yang dimulai dari siswa kelas 5 sekolah dasar, siswa SMP, siswa SMA dan madrasah, mahasiswa, juga guru dan tenaga kependidikan. Para peserta akan diberikan pelatihan literasi digital berdasarkan pada 4 pilar, yaitu digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, program literasi digital nasional ini akan terus dilaksanakan untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia hingga ke berbagai pelosok negeri tanpa kecuali. Hal ini perlu dilakukan karena kita tidak boleh meninggalkan seorang pun untuk merasakan manfaat dari agenda transformasi digital nasional. Mari bersama-sama berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan literasi digital menuju Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Joni atas sambutannya.
Dan sekarang saya akan memberikan satu video. Di sini ada 4 jurus agar kita makin cakap digital. Kira-kira jurus apa saja? Mari kita saksikan bersama-sama. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu, biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapin nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasain jurus-jurus biar cakap digital? Oke, itu dia 4 jurus agar kita makin cakap digital. Nah, pada kesempatan kali ini ya, Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya, sekarang ini mengangkat tema mengenal literasi digital sejak dini. Ya, ini untuk mengasah digital skills netizen mengenai pentingnya kecakapan digital dalam berinteraksi di era serba digital sekarang ini. Oleh karena itu, di sesi untuk hari ini akan membahas secara lengkap ya, dan menyeluruh pastinya dalam 3 aspek. Ini akan ada aspek cakap digital, aspek aman digital, dan juga budaya digital. Selama kurang lebih 2 jam ke depan, kegiatan Makin Cakap Digital 2023 akan menampilkan pembicara-pembicara yang ahli di bidangnya. Nah, pembicara akan berbagi ilmu dan juga informasi seputaran literasi digital ya. Nah, sekarang izinkan saya untuk memperkenalkan siapa saja narasumber kita untuk pagi hari ini. Nanti akan ada Ibu Lestari ya, akan ada Ibu Mutia dan juga Pak Eko. Tidak lupa untuk para peserta yang ingin bertanya bisa langsung saja menuju kolom Q&A ya, yang sudah ada di sini. Nanti akan dipilih pertanyaannya. Pertanyaan disesuaikan dengan aspek yang diberikan dan jangan lupa cantumkan pertanyaannya ditujukan buat siapa. Untuk itu saya juga mengingatkan para peserta jangan lupa untuk mengisi link registrasi ya atau daftar hadir, karena link ini harus diisi dengan lengkap, akan menjadi syarat untuk nantinya mendapatkan sertifikat elektronik begitu. Nah, baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan memanggilkan ya pembicara pertama seputaran aspek cakap digital ya. Selamat pagi Bu Lestari. Selamat pagi Kak Putih, bagaimana kabarnya Kak Putih? Alhamdulillah baik, hari Senin ketemu lagi ya Bu ya. Iya. Sebelum nih liburan cuti bersama gitu. Ya, betul. Lebaran betul. Oke, silakan Bu Lestari hari ini akan memberikan cakap digital ya. Iya, terima kasih Kak Putih. Baik, saya Sama-sama. izin share materinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu, itu yang penting. Hari ini saya ingin membawakan tentang bagaimana kita cakap bermedia digital sejak dini ya, sejak masih usia muda. Yang tentu saja ini materi ini untuk adik-adik dan juga untuk orang tua dan para guru yang mendampingi. Perkenalkan, saya Lestari Nurhayati, saat ini mendapat amanah menjadi Wakil Rektor 4 di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR, sekaligus anggota JAPLIDI, yaitu Jaringan Pegiat Literasi Digital.
Nah, tahun 2021 saya menulis modul literasi digital Kominfo bersama Cyber Kreasi dengan Japelidi. Setelah itu juga sejak tahun 2021 menjadi pemateri Gerakan Literasi Nasional Digital dan juga pemateri literasi digital kaum muda di Indonesia Timur tahun 2022 sampai sekarang, serta juga melakukan pengabdian masyarakat di literasi digital pada guru di NTT, yang secara langsung datang ke NTT di tahun 2022. Adik-adik, Bapak Ibu sekalian, para guru juga bisa menjangkau saya di lestari.n@lspr.edu dan Instagram @lestari.nurhajati. Nah, kalau kita membicarakan kecakapan digital, sebetulnya ini adalah bagian dari kegiatan literasi digital yang tidak terpisahkan dengan keamanan digital, dengan etika digital, dan juga budaya digital. Nah, di Indonesia sendiri sudah sangat banyak ya, tercatat lebih dari 204,7 juta pengguna internet, atau bisa dikatakan lebih dari 73,7% populasi penduduk Indonesia itu sudah menggunakan internet. Nah, angka tersebut itu menaik ya, dari tahun ke tahun naik terus. Nah, ini yang menunjukkan kita sebetulnya dari sisi teknologi sudah mulai belajar menyerap ya penggunaan teknologi yang berbasiskan internet. Namun, survei dari Badan Pusat Statistik tahun 2018 mengungkapkan bahwa dari 3 subindeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, yaitu ada akses dan infrastruktur, intensitas penggunaan, dan keahlian atau kecakapan, subindeks keahlian ini yang skornya paling rendah. Jadi kecakapan digitalnya ini yang paling rendah ternyata. Sehingga ini menjadi perlu terus ditingkatkan. Kalau kemudian ditanya cakap bermedia digital itu ruang lingkupnya apa? Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama, yaitu yang disebut dengan cakap bermedia digital itu artinya orang-orang, adik-adik itu mengetahui, memahami, dan juga menggunakan perangkat keras dan lunaknya sesuai dengan lanskap digital yang ada. Jadi sesuai dengan situasi digitalisasi teknologi yang ada di mana saja. Bisa dari yang sifatnya mesin pencari informasi, aplikasi percakapan, media sosial, aplikasi dompet digital, loka pasar ya, dan atau e-commerce bahasanya, adik-adik ini biasanya kan bilangnya e-commerce, nah itu loka pasar, dan juga transaksi digital. Ini semua harus dipelajari ya, tahapannya memang beda-beda. Kalau mungkin adik-adik di bawah 13 tahun, nah itu belum selayaknya menggunakan media sosial ya, karena itu harus di bawah pengawasan orang tua. Nah, lanskap digital tadi seperti saya sampaikan sekali lagi itu berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunaknya. Jadi dua-duanya ini harus dikuasai. Kalau kita sudah bisa menggunakan HP gitu ya, baik Android maupun iPhone, maka juga harus bisa memahami detailnya ya. Kalau sistem operasinya itu dia pakai apa, aplikasinya apa saja. Nah, itu juga harus dipelajari. Kita jangan mudah menggunakan aplikasi, download aplikasi ya, mengunduh aplikasi tanpa kita tahu syarat-syaratnya. Nah, seringkali itu yang dilupakan oleh adik-adik ya. Nah, mesin pencarian, nah ini yang menarik ya. Kalau mesin pencarian itu ya kita harus tahu bagaimana cara kerjanya, lalu cara menggunakannya, filter-filter yang ada itu seperti apa. Untuk belajar itu bagaimana, kata kunci yang efektif seperti apa, lalu gangguan informasi yang mungkin ditimbulkan apa saja, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini yang selalu perlu diingatkan ya bagi Bapak Ibu, para guru juga, dampingi anak selalu dalam dunia digital, terutama yang belum dewasa. Yang belum dewasa apa? Memang standarnya kalau dari berbagai kebijakan dunia itu di bawah 13 tahun itu harus didampingi. Mereka tidak boleh menggunakan media sosial sendiri ya, harus ada pengawasan orang tua harus punya aksesnya. Di atas 13, nah dia boleh sudah lebih mandiri, meskipun masih tetap harus menjadi pantauan orang tua. Karena apa? Karena ada identitas yang terlihat dan
identitas yang tidak terlihat. Ada data pribadi umum dan data pribadi khusus yang harus dipahami masing-masing fungsinya. Ya, dan kemungkinan-kemungkinan terjadinya kebocoran. Nah, kecakapan ini sudah harus dipahami sejak apa? Sejak usia dini. Tumbuh kembang anak dengan media digital itu ada beberapa tahapan, ya. Usia 1-3 tahun boleh anak menggunakan media digital, boleh, ya, bahkan bagus kalau kita dampingi. Tapi jangan kemudian tadi, ya, biasanya kalau yang saya perhatikan pasangan-pasangan muda punya anak kecil, jenuh, ya, kalau makan di rumah makan anaknya rewel langsung dikasih YouTube, nah, misalnya, ditinggal begitu saja, padahal itu tidak boleh, ya, harus tetap didampingi, diberikan pemahaman. Usia 4-6 tahun pun demikian, usia 8-12 tahun pun demikian. Jadi ada yang perlu dihindari, yaitu apa? Tayangan yang mengandung unsur kekerasan, seksualitas, bahasa yang tidak senonoh, dan antisosial dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga anak-anak itu memiliki kemampuan, ya, cakap dalam penggunaan digitalnya dengan penuh kesadaran. Memang, ya, dalam beberapa pendekatan psikologi sampai usia 17 pun orang tua sebetulnya masih punya hak untuk intervensi, ya, campur tangan. Kalau para guru mungkin di usia 13 sampai 16 itu agak sulit, ya, sudah masuk karena biasanya mereka sudah makin kritis, itu baik artinya, ya. Tapi kalau orang tua di rumah masih punya hak, ya, untuk intervensi karena sekali lagi mereka belum masuk dalam kategori usia dewasa secara hukum. Nah, di Indonesia secara hukum dewasa itu 17, sehingga anak-anak tetap harus dipantau di bawah 16-17 tahun. Nah, karena apa? Karena ada jejak digital yang tidak bisa dihapus, yang akan selalu ditinggalkan, ya. Baik itu dari riwayat pencarian. Jadi kalau lagi searching, ya, mencari data, itu pasti kita meninggalkan jejak. Pesan teks apalagi, ya. Foto dan video meskipun sudah dihapus, pasti sekian detik sudah ada yang capture, ya. Foto dan video yang ditandai di tag, atau yang diberi like, ya, di share, itu semua sudah masuk ke jejak digital kita. Bahkan ini menarik, ya, riwayat pencarian yang disembunyikan, ini biasanya menggunakan istilah itu penyamaran atau incognito mode, itu tetap aja akan bisa dilacak jejak digitalnya. Nah, hal-hal seperti ini harus diwaspadai. Nah, untuk anak-anak di bawah umur juga, proteksi pada akses pada akun-akun digital itu juga perlu, ya, termasuk YouTube itu sudah melakukan tambahan untuk proteksi, ya. Jadi kita bisa menampilkan hanya akun-akun yang memang aman untuk anak-anak, ya. Ada settingnya untuk setelannya dan ada pembatasannya. Nah, ini yang bisa dilakukan, termasuk juga kalau mau download game itu harus sesuai usia, ya. Di setiap Play Store atau Apple Store itu ada pilihannya, ya. Parental controlnya ada. Kalau mau kita gunakan itu, maka kita bisa set, ya, pembatasannya atau restriction set untuk device yang digunakan, untuk sarana telepon, HP yang digunakan sesuai dengan umur yang diinginkan. Nah, anak-anak sejak kecil dikenalkan pada game online, apakah boleh? Boleh, ya. Ya, kadang-kadang malah bagus karena apa? Mampu meningkatkan kreativitas. Yang penting sekali lagi harus ada penjadwalan sehingga mereka tidak menjadi edik atau kecanduan. Nah, ini bisa, ya, dilakukan. Tidak ada yang salah dalam penggunaan game online, asal pengawasannya sejak dini sudah tepat. Nah, bagaimana dengan mesin pencari? Ini sama, ya, adik-adik sekalian sedang belajar, selama ini mungkin hanya kenal Mbah Google gitu, ya, istilahnya bercandaannya. Oh, pakai cari di Mbah Google aja. Nah, padahal sebetulnya ada banyak mesin pencari, ya. Microsoft itu mengeluarkan disebut dengan Bing, Yahoo juga mengeluarkan yahoo.com, lalu kalau di Cina itu yang digunakan adalah Baidu.
Sementara negara Rusia itu menggunakan Yandex. Ada juga yang sedang naik daun, namanya itu DuckDuckGo ya. Itu juga bisa digunakan nih dari Amerika. Nah, kalau kita sudah tahu mesin pencari, maka di setiap mesin pencari itu selalu ada filter. Filter-filter dalam mesin pencarian itu bisa digunakan untuk mencari tahu informasi yang dibutuhkan. Termasuk kalau lagi belajar, mau cari apa? Mau cari gambar, ya, image, atau mencari berita, news, atau mencari buku, books, ya, atau video-video lainnya. Semua itu sudah dibantu oleh filteringnya mesin pencari. Nah, ini bisa digunakan sebagai sarana mudah untuk belajar. Nah, belajar yang lain apa? Belajar bahasa daerah. Ini saya selalu menganjurkan ya, supaya kita bisa mengenal budaya daerah-daerah lain. Karena jumlah penduduk Indonesia sangat banyak, jumlah ragam bahasanya sangat luar biasa banyak, maka kita juga kalau bisa mulai mengenalkan ya pada mesin-mesin pencari untuk tools aplikasi bahasa. Nah, dari luar ada, dari Indonesia juga ada. Di Indonesia ada beberapa ya, ada kamusdaerah.com, ada yang dikeluarkan oleh Badan Bahasa Kemendikbud.go.id, ada juga, nah, kalau yang dari luar tuh idglosbe.com ya. Nanti cari yang untuk Indonesia. Nah, ini artinya apa? Kita makin cakap ya menggunakan tools atau aplikasi yang bermanfaat untuk proses belajar mengajar. Nah, bahasa yang viral juga perlu ya, supaya kalau bergaul itu paham, oh, dia bahas apa sih ya. Istilah ghosting itu istilah yang sangat baru ya, dulu di zaman saya belum ada istilah ghosting, tapi sekarang sudah ada. Ngadi-ngadi ya, mengada-ada. Semuanya banyak ya, istilah-istilah yang biasanya sangat viral, sangat populer. Nah, ini kita bisa mulai belajar dan menggunakannya sesuai pada tempatnya ya. Memang tidak bisa semuanya kita gunakan bahasa alay, bahasa viral ya. Tapi kalau lagi berdiskusi, berbicara dengan teman itu boleh ya, boleh sekali. Nah, aplikasi mesin pencarian dan media sosial ini itu memang harus dipelajari dengan berbagai bentuknya, termasuk aplikasi percakapannya ya. Aplikasi percakapan di media sosial itu banyak sekali jenisnya. Dan mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kenapa ini kita harus pelajari? Karena ini juga bisa menjadi sarana untuk kita melawan kabar bohong, melawan hoax ya, yang biasanya sering muncul di media sosial. Nah, termasuk kita bisa memproduksi dan mendistribusi konten-konten yang sifatnya positif. Kalau kita belajar penggunaan aplikasi percakapan dan media sosial dengan baik. Ini ada beberapa contoh ya, kelebihan dan kekurangan aplikasi percakapan yang bisa kita gunakan ya, yang sehari-hari banyak kita gunakan. Ada WhatsApp, ada Facebook Messenger, ada Telegram Post ya, lalu ada Instagram, ada juga Line, ada WeChat, ada Skype, dan ada Discord. Nah, tadi kenapa masing-masing kelebihan dan kekurangan itu kita pelajari supaya kita tahu mana yang lebih efektif yang kita gunakan. Tidak perlu semua di-download ya. Ya, wah, Line pakai juga, WA pakai, Instagram pakai, WeChat pakai, lalu Skype pakai. Wah, kadang-kadang tidak perlu. Ada tools-tools yang kita bisa gunakan secara rutin, ya aplikasi percakapan ini secara rutin, ada juga yang mungkin kita gunakan sesekali. Misalnya saja Skype itu memang masih digunakan secara menyeluruh di Amerika, katakanlah. Nah, kita punya teman, punya sahabat tinggal di sana, terus dia bilang, saya lebih suka pakai Skype daripada WA atau Line. Nah, itu baru kita bisa menggunakannya. Kadang-kadang karena kita harus menyesuaikan ya teman diskusi kita. Tapi sekali lagi yakin dengan siapa yang kita ajak berdiskusi, karena tadi ya kita harus menjaga keamanan digital kita juga. Nah, waspadalah ya, ada selalu pelanggaran data pribadi, penipuan online, pembajakan akun, jadi kejahatan cyber harus kita waspadai. Karena apa? Karena makin banyak bentuk dan jenis kejahatannya, termasuk makin banyak ragam malware ya, yang bisa
merusak perangkat keras dan perangkat lunak kita. Nah, ini yang harus kita pelajari sejak awal. Kita harus cakap untuk memahami dan menghindari ya berbagai kemungkinan media sosial kita dihack ya, diambil alih oleh pihak lain. Nah, itu nanti akan dijelaskan juga oleh Kak Jud Mutia yang akan membahas tentang keamanan digital. Nah, fitur keamanan digital ini sangat penting untuk melindungi privasi dan keamanan data. Sekali lagi ini menjadi penting ya. Pada akhirnya, modul cakap bermedia digital itu adik-adik, Bapak Ibu para guru sekalian, orang tua sekalian, bisa di-download di mana? Di cakap bermedia digital yang diunduh di literasidigital.id. Follow juga Instagramnya Sabar Kreasi supaya mendapatkan informasi-informasi terbarukan. Demikian yang bisa saya share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kak Putih. Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Lestari ya untuk pemaparannya dengan cakap digital. Itu dia ya aspek pertama yang sudah diberikan ya buat kita tahu nih kira-kira apa saja sih basicnya ya untuk menjadi pengguna gitu media digital yang ternyata bisa menguasai segala aplikasi begitu ya. Dan juga jangan lupa tadi ada pakem-pakem umur ya, kalau misalnya pakai media digital itu tetap kita harus ikut harus ikutan juga kira-kira rules-nya ya, aturan umurnya gitu sesuai apa tidak begitu. Nah, saya ingin mengingatkan sekali lagi untuk para peserta yang ingin bertanya bisa langsung saja menuju kolom Q&A ya, kolom tanya jawab. Terus cantumkan pertanyaan kepada siapa pertanyaan diajukan, nanti akan saya pilih sekitar 3 pertanyaan di akhir acara ya, dan nanti akan ada 10 penanya terbaik mendapatkan dompet digital. Isi juga jangan lupa dompet digitalnya, dan pastinya kalau pengen tahu apa saja yang harus dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat elektronik, yang pasti bisa diklik saja ya link registrasi yang ada di kolom chat. Nanti akan di-share oleh admin ya, diisi dengan lengkap data-datanya. Nah, sekarang kita menuju ke pilar kedua. Kalau tadi sudah menyinggung-nyinggung tentang aman digital ya, kira-kira apa sebenarnya yang harus kita ketahui? Langsung saja saya panggilkan Ibu Mutia untuk memberikan aspek keamanan digital. Silakan Ibu. Halo Mbak, selamat siang. Baik, saya mau izin share ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali hari ini, di pagi ini, masih di bulan Ramadan, kita masih sama-sama bersemangat. Ini ada 1.400 peserta ya, masih semangat, jangan sampai luntur. Hari ini kita akan sedikit banyak share. Tadi di awal Mbak Lestari sudah baik cerita tentang percakapan digital, dan kemudian sempat mention ada yang namanya keamanan digital. Apa sih itu gitu ya? Kemudian seberapa penting gitu. Nah, saya izin share screen. Oke. Saya akan melengkapi pemahaman kita tentang cakap digital dan persiapan kita untuk menghadapi teknologi digital yang semakin maju ini berkaitan dengan aman bermedia digital. Nah, saya akan cerita dengan judulnya memanfaatkan teknologi digital yang positif. Kira-kira yang namanya flexing di media sosial itu bahaya nggak ya? Ya, ini salah satu tren yang sangat dekat dengan berbagai konten yang kita lihat ya. Apalagi sekarang ada beberapa public figure memang concernnya kayaknya sengaja gitu bikin konten flexing. Kira-kira kalau kita yang ngelakuin kemudian kita tiru, bahaya nggak ya gitu ya? Baik, nanti saya akan cerita tentang flexing ini, kemudian apa saja resikonya dan lain-lain gitu. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Cut Mutia Carolina Edukom. Sekarang saya merupakan dosen program studi ilmu komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia. Saya sama nih dengan Ibu Lestari, kami sama-sama tergabung dalam jaringan pegiat literasi digital atau JAPLID. Kemudian dari 2021 sampai dengan sekarang saya merupakan narasumber untuk program literasi digital Indonesia Makin Cakap Digital yang kita ikuti hari ini. Baik,
Kalau ngomongin literasi digital itu luas sekali dan banyak sekali yang bisa kita bahas. Hari ini mungkin ada banyak hal yang sebenarnya masih dipenasarin tapi belum sempat kita bahas atau belum sempat ada pada diskusi tanya jawab. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian boleh sekali kontak saya di email saya yang telah tertera, ada cut.mutia@wai.ac.id atau cutmutia@carolina@gmail.com, atau boleh kita berteman di Instagram atau di LinkedIn pribadi saya. Baik, kita langsung saja ke materi. Tadi sempat disinggung di awal oleh pembicara yang pertama, oleh Ibu Lestari, tentang yang namanya keamanan digital. Kemudian materi ini sangat nyambung nih dengan kecakapan digital, juga dengan bagaimana teknologi digital memberikan kita berbagai kemudahan. Oke, nah kenapa keamanan digital itu penting? Di sini ada 5 poin yang perlu kita catat, kemudian sama-sama kita sadari berkaitan dengan penggunaan teknologi digital. Oke, yang pertama, kita sama-sama sadar dan sama-sama merasakan, kayaknya sekarang teknologi digital itu penting banget dan berkembang pesat sekali ya. Nggak pakai orang Oke, agak aneh kayaknya kalau orang susah dihubungin, ternyata dia nggak punya handphone, kemudian handphonenya tidak ada jaringan internet dan sebagainya. Itu kayaknya aneh sekali. Nah, di tahun 2022 ini memang sudah tercatat menurut Hotsuite ya, sudah 202 juta pengguna di Indonesia. Jadi berkembangnya pesat sekali. Bahkan di 2023 sendiri sudah ada data terbaru bahwa penggunanya sudah lebih dari 202 juta. Artinya memang setiap tahun pengguna internet itu bertambah dan semakin banyak penggunanya. Oke, dengan perkembangan teknologi digital ini pula, ternyata gaya hidup kita juga ikut berubah. Kenapa? Karena tadi sempat diceritakan oleh Ibu Lestari bahwa yang namanya teknologi digital bisa ini, bisa itu gitu ya. Nah, ini itunya itu memberikan kita berbagai kemudahan dan kepraktisan. Oke, saya kasih contoh, salah satu kemudahan dan kepraktisan itu yang sedang kita rasakan sekarang. Kayaknya kalau zaman dulu, beberapa tahun yang lalu gitu ya, kalau mau share ilmu, mau ikut seminar ya harus datang ke tempatnya, harus registrasi melalui pencatatan dan sebagainya. Sedangkan program kita hari ini, teman-teman boleh nih kemarin tinggal klik daftar online, kemudian tinggal join di Zoom, hari ini bisa dapat ilmu yang banyak gitu ya. Jadi benar-benar teknologi digital memberikan kemudahan dan kepraktisan untuk kita. Oke, dan yang ketiga, ternyata kemudahan dan kepraktisan yang tadi itu membuat kita semakin nyaman dan percaya bahwa kayaknya apa aja nih bisa nih dilakukan di teknologi digital. Apa aja bisa kita gunakan dan kita lakukan di smartphone. Dan ternyata juga kenyamanan itu perlu kita sadari, kita nggak boleh nyaman banget juga. Ada hal-hal yang perlu kita waspadai karena ada yang namanya risiko pemanfaatan teknologi digital berkaitan dengan transaksi keuangan. Oke, mungkin teman-teman dan Bapak Ibu sekalian punya namanya e-money, punya namanya uang digital gitu ya, kemudian punya m-banking. Nah, itu perlu diwaspadai transaksinya, terutama di smartphone kita. Oke, kemudian di aspek lain ada hal-hal yang membuka peluang potensi buruk, seperti ada namanya pencurian akun, kemudian ada namanya penipuan gitu ya, dan penipuannya tuh macam-macam. Semakin berubah gaya hidup kita, maka dia akan ikutin. Kira-kira celah yang mana dia bisa ikutin untuk menipu kita? Celah mana yang bisa memancing kita? Maka dari berbagai problem tadi, masalah tadi, pemahaman kita serta penguatan kita tentang keamanan digital menjadi poin yang penting dalam memanfaatkan teknologi digital. Oke, jadi apa sih itu aman digital ya? Kurang lebih dapat kita definisikan bahwa keamanan digital merupakan proses untuk memastikan penggunaan layanan digital baik secara daring maupun luring yang dapat dilakukan secara aman. Jadi kita tidak berpotensi menjadi korban penipuan, kita juga tidak ada aktivitas yang berbahaya, kemudian tidak ada pencurian akun dan sebagainya. Sehingga kita benar-benar yakin dan benar-benar merasa aman bahwa data yang sifatnya pribadi dan rahasia tetap menjadi
rahasia kita sendiri dan tidak digunakan oleh orang-orang yang punya niat negatif. Oke. Nah, jadi apa sih sebenarnya keamanan digital itu ya? Kurang lebih yang namanya kita mampu melaksanakan keamanan digital itu dilihat dari 5 poin. Oke, yang pertama, kemampuan kita mengamankan perangkat digital kita. Oke, perangkat digital itu ada software dan ada hardware. Jadi aman nggak ya kita bikin password ya selama ini teman-teman? Mungkin punya handphone, kemudian punya akun, kemudian ada passwordnya. Bagaimana sih cara yang tepat dalam mengamankan akun kita dan juga handphone kita? Terus yang kedua, mengamankan identitas digital. Apa itu identitas digital? Jadi aktivitas kita di dunia digital berkaitan dengan data-data yang sifatnya pribadi ya, itu bagian dari identitas digital. Kemudian ada yang namanya penipuan digital. Nah, penipuan digital itu salah satu kejahatan digital yang sangat berbahaya, yang kemudian perlu kita waspadai, perlu kita kenali apa saja sih identitas digital, apa saja itu penipuan digital, apa saja yang berpotensi untuk dilakukan oleh para penipu, kemudian bentuknya apa saja ya. Nah, itu perlu kita kenali, kemudian kita waspadai. Oke, kemudian yang keempat itu berkaitan dengan rekam jejak digital. Jadi berbagai aktivitas di dunia digital itu ada rekamnya. Jadi walaupun kita pakai akun anonim, kemudian kita komen ke beberapa akun, terutama seringkali terjadi di akun-akun artis gitu ya. Ketahuan nggak ya? Pasti ketahuan. Jadi terserah mau anonim mau tidak pakai nama, berkaitan dengan rekam jejak digital itu pasti tercatat. Oke, dan yang terakhir berkaitan dengan keamanan digital bagi anak. Jadi kita nggak boleh sembarangan nih nge-share yang sifatnya data-data pribadi anak, kemudian informasi tentang anak, karena ada banyak hal yang berkaitan dengan kejahatan sangat rentan yang dikorbankan adalah anak. Oke, nah di judul awal tadi saya sempat sebutkan bahwa ada yang namanya flexing. Apa sih itu flexing? Kemudian bentuknya apa saja, kemudian bahayanya apa. Saya akan sedikit cerita tentang contoh-contoh flexing. Oke, teman-teman pernah lihat ada konten kreator yang sengaja bikin konten pamer-pamer uang, kemudian pamer pencapaian berupa membeli barang mewah gitu ya. Kemudian yang di-shoot adalah barang mewahnya. Nah, itu bagian dari aktivitas flexing. Kira-kira bahaya nggak ya? Tentu ada resikonya. Dan yang perlu kita perhatikan ketika kita memanfaatkan teknologi digital adalah memikirkan kira-kira saya melakukan ini sudah tepat atau tidak, saya melakukan ini bermanfaat atau tidak, kemudian informasinya sudah benar atau tidak. Nah, yang namanya flexing itu tentu sepertinya akan jauh dari manfaat gitu ya, kayaknya cuma pamer aja, bahkan ada yang namanya resiko-resiko yang bisa kita hadapi dan mengancam kita ketika kita melakukan aktivitas flexing. Oke, yang namanya aktivitas flexing itu adalah perilaku memamerkan kekayaan, di mana pamer kekayaannya itu berlebih-lebihan. Yang saya bilang tadi, sengaja yang di-shoot adalah uangnya saja, atau barang-barang mewah yang dibeli saja, atau pencapaian yang berkaitan dengan finansial dan sebagainya. Nah, itu sangat-sangat berbahaya dan sebaiknya kita hindari. Coba kita cari kira-kira kalau bikin konten, apa ya yang lebih positif, apa konten mana ya yang lebih baik gitu ya. Oke, berbicara tentang flexing tadi, fenomena flexing ini sebenarnya sempat menjadi tren dan bahkan beberapa orang dengan sengaja melakukan konten tersebut, yang bahkan dia nggak sadar bahwa bisa jadi kita jadi korban kejahatan loh, karena kita terlalu berlebihan memamerkan di media sosial. Contoh beberapa perilaku flexing mulai dari pamer barang-barang mewah milik pribadi kayak saya share tadi gitu ya. Kemudian membagikan foto barang mewah, kemudian memamerkan foto pribadi dengan pencapaian, kemudian menuliskan kisah tentang kekayaan yang dimiliki. Oke. Nah, bahayanya
yang sering terjadi adalah karena terlalu berlebihan share, akhirnya kita lupa bahwa ada risiko-risiko di mana kejadian peretasan data pribadi itu bisa terjadi karena konten flexing tadi. Kita sebenarnya kekayaan itu juga cukup pribadi ya. Jadi kita sengaja ngasih tahu, kemudian orang yang melihat bisa jadi sengaja menjadikan kita salah satu target korbannya karena merasa kayaknya kalau Diku yang si A ini hartanya banyak, bisa nih kita kuras. Nah, itu loh salah satu bahaya flexing karena kita memamerkan hal-hal yang sifatnya data pribadi berupa kekayaan. Oke, maka dari itu yang perlu kita pahami sekarang adalah bagaimana kita melakukan perlindungan data pribadi kita termasuk berkaitan dengan kekayaan yang tidak perlu dipamerkan itu menjadi bagian sikap kita untuk melakukan digital safe, keamanan digital. Oke. Percaya nggak percaya, ini saya mengutip beberapa kasus di mana flexing itu sebenarnya bagian dari akar kejahatan digital yang kemudian juga bisa menjadi salah satu akar para pembuat kontennya menjadi korban. Kita lihat mungkin Bapak Ibu atau teman-teman pernah tahu di Netflix ada film dokumenter yang cukup terkenal, Tinder Swindler, di mana salah satu metode penipuannya menggunakan cara-cara flexing di media sosial. Nah, ini ada lagi salah satu konten kreator yang sudah terjerat hukum, yang memang kontennya memang isinya flexing semua gitu ya, yang sering dikenal dengan Crazy Rich Medan, yang ternyata itu bagian dari cara dia menjebak orang-orang untuk ikut dalam investasinya yang sudah disebutkan sebagai investasi bodong. Oke, kemudian ada lagi berita bahwa ada fenomena di mana yang namanya bikin konten pamer rezeki di medsos, ada seorang pengusaha yang ternyata menjadi korban perampokan karyawannya sendiri. Nah, ini beberapa contoh kasus, tapi ada banyak sekali kaitan dengan berita-berita yang relate dengan kejahatan karena tindakan flexing tadi. Jadi dapat kita simpulkan bersama bahwa kayaknya flexing nggak punya manfaat nih, gitu ya. Jadi nggak usah deh dilakuin, saya cari konten yang lain aja yang bisa lebih bermanfaat bagi orang lain, yang bisa memberi dampak baik, dan juga memberi informasi yang positif. Oke, nah selain itu, selain data kekayaan kita tadi, kekayaan itu kan bagian dari data pribadi gitu ya. Ada konten-konten yang juga sempat menjadi trending yang perlu juga kita perhatikan agar potensi menjadi korban kejahatan digital itu bisa kita minimalisir. Oke, yang pertama berkaitan dengan data KTP. Jadi mungkin di sini ada adik-adik yang sudah SMA, sudah punya KTP, atau Bapak Ibu Dewan Guru yang punya KTP. Tentunya kita semua sudah punya KTP di atas 17 tahun ke atas. Yang perlu kita pahami bahwa semua data di KTP kita itu sifatnya pribadi. Jangan sembarangan di-share, jangan sembarangan di-foto. Jadi kalau ada orang minta foto KTP kita, perlu diwaspadai pentingnya apa, kemudian kebutuhannya apa. Apakah ada hubungannya dengan pekerjaan kita atau urusan kita? Kalau tidak ada, dilewatkan saja. Oke, kedua data ijazah. Nah, ini mungkin bagian dari euforia biasanya terjadi pada para siswa yang baru lulus pada satu tingkatan, kemudian punya ijazah. Nah, ijazahnya jangan pernah difoto yang kemudian di-share. Karena di ijazah itu ada kode-kode unik ya yang kita miliki, yang kemudian bisa, kalau tahu kode itu bisa membobol hal-hal yang sifatnya pribadi dan lebih detail tentang diri kita. Kemudian ada data anak. Jadi kalau di sini adik-adik punya adik gitu ya. Kemudian Bapak Ibu Dewan Guru punya anak, juga mendampingi siswa-siswa kita. Berkaitan dengan data anak itu jangan dijadikan konten. Karena ada banyak sekali risiko, termasuk pada penculikan anak di dunia nyata berdasarkan data online gitu ya. Kemudian ada fenomena-fenomena lain yang cukup berbahaya, termasuk predator anak di dunia digital. Oke, selanjutnya identitas lengkap vaksin. Nah, ini juga cukup berbahaya dan pernah jadi tren nih. Sudah berpartisipasi dalam vaksin COVID yang kedua atau vaksin booster, akhirnya euforianya nge-share sertifikatnya. Nah, ini
tidak boleh dan menjadi bagian data rahasia kita yang harus dijaga. Oke, kemudian ada foto lengkap kartu kredit juga tidak boleh dijaga, tidak boleh di-share gitu ya. Kemudian foto lengkap kartu keluarga, jadi jangan sembarangan share foto kartu keluarga kita. Ini juga pernah jadi tren, mau ngasih tahu ada siapa saja anggota keluarganya. Kemudian akhirnya foto lengkap kartu keluarganya difoto, nah itu berbahaya. Jangan diikutin tren-tren yang berkaitan dengan penyebaran data-data pribadi. Kemudian data kesehatan dan data biometrik kita dan berbagai data lainnya. Jadi, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau berkaitan dengan data pribadi jangan sembarangan dijadikan konten, jangan sembarangan difoto, apalagi diposting di media sosial kita. Oke. Nah, kenapa keamanan digital ini cukup penting untuk kita perhatikan? Karena memang menurut catatan dari 2014 sampai 2018 kerugiannya itu naik-naik terus dan orang jahat itu muncul aja gitu ya. Ada aja idenya bikin kejahatan. Kita bisa lihat contoh yang baru-baru ini, ada aja orang ide ngeganti barcode-nya kris dalam beberapa masjid untuk sumbangan kotak amalnya. Kemudian juga ada orang-orang yang sengaja nge-WhatsApp kita, tapi orang asing gitu ya, nggak kenal, kemudian sengaja mengirimkan aplikasi malware atau .apk. Nah, itu bagian dari bagaimana para penjahat digital ini kayaknya terus mencari celah, bagaimana menipu para korbannya. Oke, kemudian kejahatan cyber di dunia digital itu juga naik terus ya. Jadi kita harus hati-hati dan jangan sampai menjadi salah satu korbannya. Oke, dan menurut catatan dari Kominfo juga sudah tercatat 1.730 kasus penipuan online dan kerugiannya itu cukup besar, ratusan triliun. Jadi mari sama-sama kita lindungi diri kita, memanfaatkan teknologi digital secara maksimal dan tidak terjebak pada ajakan-ajakan konten-konten yang sifatnya mengajak share data pribadi. Oke, kemudian ada apa saja sih bentuk-bentuk penipuan online? Di sini saya ada mengutip 4 jenis penipuan digital yang sangat sering terjadi. Oke, yang pertama itu ada phishing. Jadi ada yang sengaja bikin konten atau bikin pesan, sengaja mengirim kita berupa halaman-halaman palsu atau website palsu yang kemudian kita sengaja dipancing. Pancing nggak ya nih orang, saya kirim undangan, kemudian diklik nggak ya linknya. Nah, itu bagian dari kejahatan online. Maka kalau dapat pesan-pesan atau WhatsApp yang kayaknya nggak kenal nomornya gitu ya, terus juga punya kode-kode negaranya bukan plus 62, nah itu fix penipu online, maka dihapus saja. Oke, kemudian ada farming, yaitu mengarahkan korban untuk memasukkan pada website tertentu. Kemudian ada scam, yaitu berpura-pura menjadi orang lain, kemudian meminta korban mengirim sejumlah uang tertentu dengan alasan yang menipu juga. Kemudian ada account takeover, di mana berupa pencurian akun. Jadi akunnya sengaja memang terbobol, kemudian ada PIN dan OTP serta password yang diambil oleh orang lain. Nah, berkaitan dengan account takeover yang perlu kita catat juga gitu ya, PIN, OTP, dan password itu sifatnya rahasia. Jangan pernah bagikan ke orang lain, jangan pernah kasih tahu ke orang lain, terutama pada orang-orang yang asing kemudian nelfon minta PIN, OTP, password yang masuk ke handphone kita, jangan pernah dibagikan. Oke. Nah, karena di sini saya percaya kayaknya main medsos itu seru banget bagi semua orang gitu ya. Mungkin adik-adik sekalian sudah ada yang usia SMP dan SMA sudah mulai punya medsos, kemudian Bapak Ibu sekalian punya medsos. Mari sama-sama kita pahami nih, kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan ketika menggunakan media sosial tapi tetap aman. Oke, di sini ada 5 poin. Yang pertama, kalau main medsos itu, kalau punya medsos ya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus pastikan bahwa password kita terjaga aman, sifatnya pribadi, tidak diketahui oleh orang lain, dan aktifkan yang namanya two-factor authentication. Apa itu two-factor authentication? Two-factor authentication adalah mengaktifkan password yang tidak hanya satu kali masuk saja. Jadi misalkan teman-teman dari emailnya tapi terdaftar nomor handphonenya juga, terdaftar email lainnya juga, terdaftar perangkatnya juga. Jadi kalau misalkan masuk
ke akun yang sama pakai device yang lain, biasanya nggak bisa sekedar password aja, tapi harus konfirmasi ke nomor, konfirmasi ke device dan sebagainya. Oke, kemudian yang kedua, mari sama-sama kita jaga data pribadi kita dan data pribadi orang lain juga. Jadi jangan sembarangan nge-share atau terpancing untuk ikut konten-konten yang lagi viral berkaitan dengan data pribadi. Cukup data pribadi kita simpan untuk diri kita sendiri. Oke, kemudian mungkin kayaknya orang nge-share hal-hal yang sifatnya flexing itu kayaknya seru banget, pengen deh saya gitu ya. Jangan sesekali terpancing, nggak usah deh, kita nggak perlu deh tergoda atau pengen bikin konten flexing juga, karena itu menjadi bagian pemancing kita untuk para penjahat online, para penjahat digital menjadikan kita korban. Jadi udahlah, cari konten lain aja, cari yang lebih bermanfaat aja. Oke, yang keempat, sama-sama kita mewaspadai ketika menerima tautan-tautan yang tidak dikenal. Jadi kalau ada kayak tadi tiba-tiba ada yang nge-WhatsApp kita, nomor tidak dikenal, kemudian dia kirim .apk gitu ya, kemudian dia kirim website, link website, udah nggak usah diklik. Kalau memang tidak dikenal, dihapus saja, bahkan di blok nomornya juga nggak apa-apa. Kemudian jangan merespon panggilan-panggilan telepon yang ujungnya minta PIN atau minta OTP kita, itu jangan direspon. Jadi ditutup saja atau tidak usah dilayani pembicaraannya. Kalau udah sampai dia nanya password, nanya OTP, ditutup saja. Oke, nah selain itu kalau kita memanfaatkan yang lain, karena di media digital tidak sekedar medsos saja, ada search engine, kemudian ada aplikasi-aplikasi yang bermanfaat. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan seluruh teknologi digital ini secara positif dan secara aman? Di sini ada 5 tips juga. Yang pertama, kalau kita ngobrol sama orang, ada orang baru, kita pastikan bahwa orang itu orang baik-baik, dan sebaiknya kita ngobrol sama orang yang kita kenal saja. Jadi siapa sih yang kita lawan bicara kita itu benar-benar orang yang jelas benar-benar manusia, dan juga bukan orang-orang yang berpotensi untuk melakukan kejahatan digital. Oke, yang kedua, hati-hati saat belanja online nih. Mungkin di sini ada adik-adik usia SMA, kemudian ada bapak ibu guru yang memanfaatkan teknologi digital berkaitan dengan belanja online. Karena memang ini cukup mudah gitu ya, tinggal klik-klik kemudian dapat barangnya, tinggal tunggu dikirim. Nah, ini pastikan bahwa aktivitas kita aman. Sebaiknya dilakukan di e-commerce yang terdaftar. Oke, kemudian kalau install aplikasi, kita mau download ini itu, pastikan dari App Store untuk para pengguna iOS, dan pastikan juga dari Google Play untuk para pengguna Android. Oke, kemudian di laptop kita, di komputer kita, aktifkan yang namanya antivirus supaya tidak ada aplikasi malware yang masuk ke dalam aplikasi kita, dalam perangkat kita. Oke, yang kelima, pastikan kita dan orang-orang sekitar kita sama-sama memahami nih tentang yang namanya keamanan digital berkaitan dengan data pribadi. Jangan sampai kita sudah ngejaga banget data pribadi kita, di-share sama teman kita, di-share sama keluarga kita. Jadi sama-sama kita menginformasikan mengenai data pribadi dan bahayanya ketika dijadikan konten itu kepada orang-orang sekitar kita. Oke, terakhir ada 6 kesimpulan yang dapat kita sama-sama petik dari materi pada hari ini. Yang pertama, yang namanya teknologi digital itu tidak ada yang namanya 100% aman. Jadi, yang kita lakukan sekarang berkaitan dengan memahami berbagai hal potensi buruk dari kejahatan di dunia digital adalah bagian dari kita mengurangi risiko kita. Oke, kemudian yang kedua, yang namanya perilaku flexing itu menjadi salah satu wadah bocornya identitas pribadi berkaitan dengan harta kekayaan, kemudian nggak sengaja nge-share flexing ijazah. Nah, itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya dan berpotensi pada arah-arah yang negatif. Kemudian, pilih-pilih konten yang ingin dibagikan di media sosial. Jangan sampai data-data pribadi kita ikut kita jadikan konten. Oke, kemudian yang keempat, menjaga data pribadi itu menjadi salah satu langkah melindungi diri kita dari kejahatan digital. Kemudian keamanan itu berbanding terbalik dengan kemudahan.
Jadi nggak apa-apa nih agak ribet sedikit kalau saya mau login email ke device yang lain, tapi saya harus klik lagi ke nomor handphone, saya harus klik lagi ke device saya. Nah itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu bagian usaha kita untuk menjaga keamanan digital kita. Dan perlu kita catat ya, tren di media digital itu berkembang sekali, tren di medsos itu berkembang sekali, dan tidak semua tren itu harus diikuti. Jadi mari sama-sama kita pilih-pilih konten yang sifatnya positif dan bermanfaat bagi kita. Dan untuk lebih lengkap tentang aman bermedia digital itu luas sekali dan banyak sekali bahasannya, teman-teman boleh cek ke website literasidigital.id. Di sana ada modul aman bermedia digital dan banyak modul lainnya yang bisa diikuti, dan kemudian boleh follow Instagram @siberkreasi. Demikian materi saya pada hari ini, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Mbak Putih. Silakan Mbak. Oke, terima kasih Bu Mutia ya atas pemaparannya seputar aspek keamanan digital ya. Sudah lengkap juga diberikan kira-kira apa saja yang harus kita cegah ya, jadi kita lakukan, dan tips-tips aman agar kita terhindar dari penipuan-penipuan di media digital ya. Oke, itu dia aspek kedua, dan buat yang ingin pengen bertanya bisa langsung saja menuju kolom Q&A ya. Sudah tersedia kolomnya. Jangan lupa diisi pertanyaannya sesuai dengan aspek yang diberikan dan ditujukan kepada siapa pertanyaannya ya. Siapa tahu nanti Anda yang akan menang mendapatkan dompet digital ya, menjadi 10 orang penanya terbaik untuk hari ini. Nah, jangan lupa juga untuk mengisi link registrasi yang sudah ada di kolom chat ya. Sudah di-share sama admin, tinggal dicari saja linknya, diklik dan dilengkapi daftar hadirnya begitu. Gak kerasa kita sekarang sudah sampai di aspek terakhir ya. Setelah cakap digital, ada keamanan digital. Saatnya kita tahu dan mengenal budaya digital ya. Untuk itu saya panggilkan saja Bapak Eko. Baik, halo, selamat pagi. Selamat pagi nih Mbak Selamat Putri. pagi Pak, silakan Pak. Oke, baik. Langsung aja ya. Yes. Oke, saya izin dulu share screen ya teman-teman semua. Sebentar. Oke, mungkin sudah muncul ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua ya. Pagi ini saya membawakan pilar budaya bermedia digital ya teman-teman. Jadi kalau tadi mungkin sebelumnya sudah disampaikan ya 2 pilar ya, yaitu kecakapan dan keamanan digital yang bertujuan lebih mengamankan dan membuat diri pribadi skillnya tinggi gitu ya teman-teman ya. Nah, yang kali ini saya membawakan bagaimana kita beraktivitas ya, memberikan pengaruh kepada publik ya, kepada orang-orang lain yang secara positif gitu ya teman-teman. Nah, mungkin izinkan saya share ini dulu ya teman-teman ya, memperkenalkan diri dulu ya. Nah, saya sendiri ada di Cybers Corporation, ini perusahaan IT ya teman-teman, dan juga di Linear Business Suite, ini perusahaan virtual office. Nah, lalu saya juga tergabung di beberapa organisasi ya, seperti di Entrepreneur Society, HIPMI ya, ini pengusaha ya, organisasi-organisasi pengusaha. Lalu juga ada di PII dan AVEO, nih organisasi keinsinyuran ya di Indonesia, dan ASEAN teman-teman. Jadi latar belakang saya sendiri adalah engineer ya, jadi teknik gitu backgroundnya. Nah, saya sendiri ada bergabung di Siberkreasi ini dari 2021 ya sampai hari ini. Nah, kalau teman-teman mau menghubungi saya silakan ya, ada email dan nomor handphonenya, silakan aja dicatat gitu ya. Dan menghubungi langsung kapan aja bebas, mungkin mau diskusi, kolaborasi dan lain sebagainya ya, silakan aja. Nah, ini mungkin sekilas nih virtual office-nya gitu ya. Ini ada di epicentrum Kuningan ya. Jadi mungkin teman-teman apa namanya sudah familiar ya dengan istilah virtual office, co-working space dan sebagainya ya, yang trending saat ini gitu ya. Nah, mungkin saya langsung aja ke materi hari ini ya. Jadi mungkin apa sih budaya digital gitu ya? Kok budaya gitu ya? Nah, jadi ini latar belakangnya ada beberapa ya, seperti kayak mengaburnya wawasan kebangsaan, lalu juga kesopanan dan kesantunan yang terus menipis begitu ya. Nah, ini terbukti dengan adanya survei dari Microsoft ya,
yang menyatakan bahwa netizen Indonesia adalah salah satu yang tidak ramah ya di secara global begitu ya. Nah, ini kan tentunya bertolak belakang dengan apa yang ada dengan realitas secara offline ya, dunia-dunia nyata di Indonesia begitu ya. Jadi di sini perlu ditekankan bahwa dunia nyata dengan dunia digital sama aja teman-teman. Jadi apa namanya, hanya bedanya ini dalam ranah digital, internet begitu ya. Nah, lalu juga pemahaman akan hak-hak digital juga minim ya. Jadi seperti kalau tidak ada internet di daerah itu umum gitu ya. Nah, ini harus apa ya, mindsetnya harus dirubah gitu ya. Jadi kalau di pedesaan itu nggak ada internet wajar gitu. Nah, ini beda ya. Kalau di negara-negara maju sampai dimanapun, di pelosok-pelosok, di goa, di gunung pun juga ada internet teman-teman ya. Nah, lalu juga kebebasan berekspresi yang kebablasan. Nah, ini juga perlu dipahami ya. Lalu juga berkurangnya toleransi ya. Seperti kayak baru-baru ini ada yang mengkritisi Provinsi Lampung gitu ya. Lalu esokannya langsung disomasi gitu ya, langsung dilaporkan ke polisi gitu ya. Dan berikutnya ada lagi intimidasi ya ke keluarganya begitu. Nah, ini yang hal-hal seperti ini yang harus diwaspadai dan ya kembali ya kita kritisi bersama dan justru kita dukung orang yang memberikan kritik dan saran buat pembangunan bangsa kita gitu ya. Nah, lalu lainnya lagi seperti menghilangnya batas-batas privasi ya, mungkin kayak KTP atau identitas pribadi malah disebarkan oleh teman gitu ya. Dan juga pelanggaran hak cipta dan karya intelektual ini juga sesuatu hal yang penting tetapi belum disadari oleh banyak masyarakat kita. Nah, secara kompetensi nih dari Kemkominfo intinya adalah pengetahuan dasar ya akan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam ranah digital ya teman-teman. Lalu juga kita harus berpartisipasi nih menjadi pelaku digitalisasi kebudayaan. Ya, ini bagaimana sih gitu ya? Nanti saya berikan contoh-contohnya begitu ya. Lalu juga pengetahuan dasar bagaimana mencintai produk dalam negeri dan pengetahuan akan hak digital ya. Nah, ruang lingkupnya tadi ya budaya digital, budaya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika ya, mendigitalisasikannya ya, lalu produk dalam negeri ya yang menjadi fokus utama dan hak digital. Nah, intinya ya tadi ya wujudkannya bagaimana begitu ya. Nah, izinkan saya mungkin sharing sekilas ya mengenai Pancasilanya nih gitu ya. Kalau secara dunia nyata teman-teman sudah tahu ya ada 5 sila begitu ya. Tapi apa sih detailnya ke dalam dunia digital begitu ya. Nah, sila pertama nih ya apa namanya, ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Nilai utamanya adalah cinta kasih teman-teman. Jadi hormati perbedaan kepercayaan di ruang digital. Nah, di sini mungkin yang perlu ditekankan adalah eh, banyak sekali warga kita itu masih menganggap agama dan kepercayaan itu sesuatu yang tabu. Jadi sesuatu yang tidak layak untuk didiskusikan, diperbincangkan, dibahas, atau bahkan diteliti dan sebagainya. Nah, hal ini sangat bertolak belakang dengan banyak bangsa dan negara lain ya yang sudah menjadi lebih maju dari kita. Nah, kita tentunya sebagai bangsa dan negara yang besar gitu ya akan mengarah juga ke arah negara maju. Jadi sudah selayaknya sekarang kita mulai mengadakan perubahan akan hal itu gitu ya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa melihat ya di dunia digital banyak yang lalu menjadi konflik dan sebagainya. Nah, ini yang patut disayangkan ya. Banyak kekisruhan akibat dari penyampaian yang kurang baik misalnya ya, ataupun bahkan dari mereka malah menjadi arahnya ke ujaran kebencian. Jadi bukan diskusi tapi jadinya debat kusir gitu ya. Nah, ini yang harus diwaspadai bersama dan kita pun juga sangat disarankan untuk ikut mempelajari ya. Jadi ini akan meningkatkan iman dan kepercayaan kita pribadi sebenarnya begitu. Nah, lalu sila kedua nih, ini kemanusiaan yang adil dan beradab gitu ya teman-teman. Nah, ini bagaimana intinya adalah kesetaraan. Jadi kita juga harus memberikan setiap orang itu adil dan manusiawi ya. Nah, lalu sila ketiga nih persatuan Indonesia ya, jadi harmoni. Nah, ini penting ya, apalagi di era sekarang nih tahun-tahun politik ya teman-teman. Jadi utamakanlah kepentingan bersama ya, kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan dan pribadi gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat juga ya banyak
contoh-contoh yang mungkin dari figur publik kita yang kurang baik begitu ya. Jadi jangan dicontoh begitu ya, jangan dilakukan juga ya. Ini juga harus diwaspadai nih, bisa jadi terjadi pecah belah dan sebagainya begitu ya, karena 1-2 tahun lagi adalah eranya tahun politik nih, pemilu gitu ya. Nah, ini sila keempat, demokratis ya, jadi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Nah, ini contohnya tadi ya, kayak misalnya ada mahasiswa dari warga negara kita yang lagi di Australia gitu ya, mengkritisi kampung halamannya ya di Lampung gitu ya, lalu malah kemudian besokannya langsung dilaporkan ke polisi begitu ya, lalu bahkan sampai diintimidasi keluarganya dan sebagainya. Nah, ini sesuatu hal yang masih terlihat ya, bangsa kita gagap dengan hal-hal kebebasan berekspresi dan berpendapat. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang teman-teman bisa lihat di dunia sehari-hari ya, bahwa orang tua atau bahkan orang yang lebih tua sedikit aja, mungkin 2-3 tahun dari kita ya, ini tidak bisa menerima suatu kritik saran dari mereka yang lebih muda. Padahal satu generasi dengan generasi lain memiliki fungsi dan kontribusi terhadap bangsa negara yang berbeda ya. Jadi kalau yang muda tentunya kan lebih bekerja keras, kekuatan fisik lebih baik begitu ya. Bagaimana dengan yang lebih tua? Yang lebih tua mungkin memberikan pengalaman ya, memberikan wawasan yang tinggi begitu. Nah, itu kan atau kebijaksanaan yang baik gitu ya. Nah, ini kan saling mengisi. Nah, tetapi seringkali di bangsa kita ini menganggap bahwa yang muda itu pasti lebih bodoh lah gitu ya, lebih tidak mengerti lah. Nah, ini sangat disayangkan ya, karena zaman sekarang pintar atau berwawasan itu kan hanya kemampuan untuk kerja keras ya. Kalau kita bekerja keras membaca ya, membuka wawasan, mungkin sering mengunjungi perpustakaan begitu ya, belajar dari orang-orang yang berpendidikan tinggi, tentu wawasan dengan mudah, dengan cepat terbuka ya, menjadi luas gitu ya. Nah, lalu nih sila kelima, gotong royong. Nah, ini mungkin teman-teman sudah sering lihat ya, misalnya donasi, lalu membuat komunitas yang kemudian nanti dimanfaatkan ketika terjadi bencana alam dan sebagainya begitu ya. Ini sudah bagus ya, tapi yang harus diwaspadai adalah hati-hati, tetap ada oknum-oknum yang justru memanfaatkan ini ya, dengan donasi-donasi ini malah dimanfaatkan untuk penipuan misalnya ya. Kayak yang baru saja terjadi ya, penipuan QR code ya. Mungkin yang sebelumnya lagi membangun sebuah yayasan nirlaba gitu ya. Jadi yang kemudian dibangun mengumpulkan donasi bahkan dari korban Boeing dan sebagainya ya, justru terus kemudian malah uangnya dipakai untuk diri sendiri gitu ya, dibuat foya-foya dan sebagainya. Nah, ini yang harus diwaspadai bersama ya, juga dikritisi gitu ya. Nah, berikutnya saya mau sharing yang ini inti utamanya dari hari ini, yaitu digitalisasi budaya. Seperti apa sih teman-teman? Nah, ini contohnya ya, kalau teman-teman bisa lihat ini ada satu tarian ya, menggunakan sarung ya, pakaian adat gitu ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita adalah, ini kan dunia offline, tapi digitalnya bagaimana ya gitu ya? Bagaimana kita mentransfernya ke dalam ranah dunia digital? Nah, cara paling yang kepikiran kan ya divideokan, lalu dimasukkan ke YouTube misalnya. Ya udah, sekali selesai. Tapi terus habis itu ngapain kita gitu ya? Terus bagaimana kita bisa berkembang gitu ya? Nah, sebenarnya banyak sekali media lain ya, bisa juga kreativitas itu sangat luas ya. Nah, ini contoh-contohnya seperti Asian Games ya. Di sini maskotnya ada 3 ya, ada cendrawasih, ada rusa, dan badak bercula 1. Nah, ini kan binatang yang khas Indonesia ya, hanya ada di Indonesia dan bahkan mungkin sudah punah ya, seperti badak bercula 1 ini gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana mengekspresikan budaya Indonesia ya, dan juga flora dan fauna yang unik ya. Dan ini burung cendrawasihnya pun juga didesain dengan menggunakan pakaian adat. Nah, ini salah satu yang unik ya. Ini maskot-maskotnya juga menggunakan pakaian yang unik ya, teman-teman. Nah, contoh yang lain nih di sebelah kanan, misalnya Battle of Surabaya nih. Nah, ini film yang
diapresiasi tinggi oleh sineas dan publik gitu ya, karena ini adalah film animasi pertama yang bisa dibangun oleh seluruhnya oleh kru dari Indonesia, teman-teman. Jadi semuanya warga negara Indonesia. Dan di sini meskipun ya masih terlihat ya tercampur dua budaya Indonesia dan Jepang, karena tentunya animasi ini mengadaptasi dari anime ya, atau anim gitu ya. Nah, anim ini kan sangat apa namanya terfokuskan gitu ya, sangat spesifik bahwa kalau kita bicara anim pasti kiblatnya ke Asia Timur ya, ke Jepang gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat karakter-karakternya, pemilihan warna, bagaimana potongan wajahnya dan sebagainya itu masih berkarakteristik ke Jepang-Jepangan gitu ya. Nah, tetapi ini sesuatu langkah maju yang cukup perlu diapresiasi teman-teman. Nah, kita sebagai generasi yang berikutnya nih, bagaimana nih kita melanjutkan yang seperti ini? Bagaimana kita bikin animasi tapi full karakter Indonesia? Nah, ini yang belum ada teman-teman. Sementara tetangga kita seperti Malaysia ya, mereka sudah membangun seperti Upin Ipin ya. Nah, mereka malah justru mengambil alih duluan gitu ya, karena uh, rumputnya kan mirip ya, Melayu gitu ya. Jadi Upin Ipin banyak yang menganggap memikirkan bahwa ini buatan Indonesia juga gitu, padahal bukan gitu ya. Nah, lalu cinta produk dalam negeri nih, bagaimana cara mendukungnya ya? Ini mengutamakan bangga dan pakailah produk dalam negeri gitu ya. Lalu berikan feedback yang positif. Jadi kalau kita sudah gunakan barang produk dalam negeri, kalau memang ada yang kurang baik atau ada yang bisa kita tambahkan, lebih menarik lagi, lebih bagus, sampaikan dong ke produsennya itu produk yang bisa bersaing di kancah internasional gitu ya. Nah, lalu juga promosikan juga gitu. Jadi jangan kalau kayak pejabat-pejabat kita ya, ini yang patut disayangkan gitu ya, pakai tas LV, tas Hermes gitu ya, dipamerkan. Nah, tapi kalau tas Eiger tidak pernah dipamerkan, padahal itu produk dalam negeri. Atau misalnya Patrice ya, sepatu perempuan gitu ya, tidak pernah dipamerkan. Tapi kalau sepatu-sepatu dari luar negeri justru malah dipamerkan. Nah, ini yang patut disayangkan ya teman-teman. Lalu berikutnya kalau bisa teman-teman bercita-cita dan berusahalah jadi pelaku usahanya gitu ya, dan juga jangan konsumsi berlebihan karena uh, berikanlah ruang juga buat teman-teman yang sesama kita untuk mencoba juga, dan juga kalau bisa kita ekspor gitu ya. Nah, ini contoh-contoh lainnya nih produk-produk dalam negeri. Nah, saya mau sharing juga nih sebelah kanan ya, dari kami sendiri Cybers Corporation itu punya produk dalam negeri software ya, ada hakinya dan sudah dipakai di mancanegara, dan juga para konglomerat kita juga sudah menggunakannya gitu ya. Ini software untuk perusahaan teman-teman ya, jadi seperti akuntansi, sales, inventory dan sebagainya gitu ya. Kalau mungkin di luar negeri orang taunya SAP ya, Oracle gitu ya, Navision, Microsoft Dynamics AX ya dan sebagainya. Nah, kami bangun sendiri namanya Cyberian gitu ya, dan ini sudah cloud based juga, jadi apa namanya subscription, jadi bentuknya paymentnya bulanan gitu ya. Nah, lalu dari Mas Dedi nih mungkin beken ya, ini teman-teman mungkin lebih kenal gitu ya, Close the Door misalnya ya, sampai bahkan TNI pun mengapresiasi dan mengangkat beliau menjadi letkol tituler begitu ya, menjadi juru bicara TNI di kancah nasional maupun internasional gitu ya. Nah, ini salah satu hal yang bagus ya teman-teman, karena nasionalisme, lalu mengajarkan toleransi beragama dan segala macamnya gitu ya, dan mengkritisi hal-hal yang kurang baik yang mungkin teman-teman tidak begitu ngeh gitu ya, tidak begitu perhatian ya. Nah, ini konten-konten yang bagus gitu ya. Nah, lalu berikutnya adalah Laskar Pelangi. Nah, ini film salah satu yang juga diapresiasi tinggi karena dibuat dengan apa adanya gitu ya, dengan seperti kehidupan sehari-hari bangsa kita gitu ya, rakyat kita, dan ini memberikan semangat dan memberikan motivasi yang bagus ya, bagaimana anak-anak negeri kita bahkan bisa sampai lulus di luar negeri gitu ya, menjadi lulusan Perancis dan sebagainya ya. Nah, baru-baru ini nih sebelah kanan, nah ini teman-teman tahu nggak, ini Mbak Amelia, ini juara dunia ya teman-teman, desain. Jadi tidak melulu
yang dilihat itu, oh kalau digitalisasi itu pasti software, pasti game, pasti video, pasti foto. Enggak begitu teman-teman ya. Salah satu contohnya sebelah kanan nih. Nah, ini desain ini apresiasi dunia ya, ini juara dunia. Nah, bagaimana kita sendiri? Nah, ini tentunya saya bisa pastikan tidak banyak orang yang tahu. Nah, ini sangat disayangkan ya. Padahal ini kan hasil karya anak bangsa ya, tapi tidak kalah nih publikasinya dibandingkan kasus-kasus seperti bullying ya, apa namanya, penganiayaan anak SMA dan sebagainya begitu ya. Nah, lalu berikutnya kategori produk apa lagi sih yang bisa menjadi eh, bahan kreativitas kita ya. Nah, salah satunya adalah e-book, teman-teman. Membuat buku ya, mungkin cerpen, novel, atau bahkan mungkin kalau mau berakademisi gitu ya, bikinlah diktat gitu ya, bikinlah buku-buku yang memiliki skill yang baik ya. Nah, contoh gampang teman-teman kalau belajar nih, nah ini kalau teman-teman pendidikan makin tinggi ya, SMA, kuliah gitu. Bukunya dari mana? Kok bukunya dari Amerika, dari Eropa ya? Kapan bukunya buatan Indonesia? Nah ini jadi pertanyaan kan gitu. Kita jarang sekali belajar buku dari buku Indonesia ya. Nah ini kita bisa berkontribusi dengan membuat e-book dan mempopulerkan ya, memperjualbelikannya pun jadi bisa gitu ya. Lalu musik nih, nah musik juga sesuatu yang baik ya. Bagaimana kita mengarrangement musik ya, musik-musik sederhana. Kalau zaman dulu sulit ya, zaman dulu itu kalau mau jualan, mempublikasikan suatu musik itu bikin album. Jadi harus bikin 15 lagu, 8 lagu, dimasukkan ke kaset, ke CD, baru bisa didistribusikan. Kalau zaman sekarang satu lagu pun bisa, ya gitu ya. Masukkanlah ke Spotify ya, ke YouTube dan sebagainya ya, banyak lagi kayak noise misalnya buatan dalam negeri Indonesia nih. Nah, itu sudah bisa diperdagangkan dan sudah bisa menghasilkan pendapatan gitu ya. Lalu kursus kuliah online. Nah, ini juga bagus nih teman-teman. Nah, kursus kuliah ini kadang berpikirannya, oh iya ini apa pendidikan gitu ya, matematik gitu ya, tematik misalnya fisika, kimia. Enggak begitu ya teman-teman ya. Jadi kursus kuliah ini banyak nih misalnya memperbaiki furniture, memperbaiki meja, cara memasak dan sebagainya. Nah ini bisa menjadikan kasana kreativitas kita banyak gitu ya, dan kontennya juga bagus. Lalu desain seperti tadi yang tadi saya sampaikan ya, foto nih. Nah foto ini seperti apa sih? Nah ini sebelah kanan nih. Ini ada Mbak Meta dan Mas Fajar. Ini juara dunia juga loh. Fotonya kelihatan sederhana, tapi coba deh teman-teman pakai kamera handphone atau kamera digital yang bagus ya, coba foto seperti ini di sana. Ini menggunakan pencahayaan yang tekniknya sangat tinggi ya, sangat sulit. Teman-teman bisa lihat yang ada gadis pakai apa namanya, pakaian adat ya, dengan apa namanya, di atas kepalanya itu bagus ya. Tapi coba teman-teman lihat, ini pencahayaannya sampai yang tergelap pun teman-teman bisa lihat ya. Jadi tekniknya tinggi. Lalu yang sebelah kanan ini momennya sangat sulit ya. Karena ada perenang lompat indah gitu ya. Momennya pas di situ dan disitulah difoto. Nah ini sangat sulit. Nah lalu berikutnya nih online tools, template. Nah teman-teman bisa lihat di Canva misalnya ya, di atau media-media lain seperti Freepik dan sebagainya. Itu banyak sekali desain-desain karya anak bangsa ya, tapi masih belum atau masih kurang diapresiasi. Yang lihat cuma sedikit, kalau buatan luar negeri masih banyak. Nah ini saatnya kita apresiasi dong gitu ya, kita pakai juga punya mereka gitu ya. Itu banyak yang gratis teman-teman, dan teman-teman bisa pelajari, bisa juga ikut serta membuatnya juga begitu. Nah mau lanjut nih, dari tadi mungkin sudah ya bagaimana mendigitalisasi budaya. Nah saya mau sharing yang berikutnya adalah hak-hak digital ya. Intinya adalah bagaimana kita menghargai setiap warga negara kita nih untuk menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Nah, salah satunya bagaimana kita menghargainya adalah hargailah hak cipta, teman-teman. Jadi, kalau memang kita menggunakan foto, video, musik, apapun ya, yang lebih dari 50%-nya itu buatan mereka, cantumkan dong, oh iya ini foto dari
Mas Adi gitu ya, Pak Budi misalnya ya. Atau kalau misalnya kita tidak tahu nama yang bersangkutan, tapi tahu dong ngambilnya dari website mana atau dari aplikasi mana, cantumkanlah di situ gitu ya. Itu salah satu bentuk apresiasi yang paling mudah ya. Jadi itu kan gratis teman-teman, tidak mengeluarkan biaya atau apa-apa, cantumkan aja di dalamnya gitu ya. Jadi di situ sudah menghargai ya. Ini salah satu bentuk mulailah kita menghargai. Nah, kalau teman-teman mengubahnya lebih dari 50%, nah itu bisa diklaim sebagai hak pribadi gitu ya. Bisa untuk foto, desain dan sebagainya ya. Tapi lebih baik juga kalau teman-teman tetap memasang yang aslinya gitu ya. Maksudnya disampaikan kalau ini sebagian ambil dari siapa punya, misalnya begitu ya. Nah, lalu juga jaga hak-hak atau reputasi orang lain. Dalam arti begini, kalau teman-teman mau ada kritik atau saran, sampaikan secara pribadi gitu ya, karena kita budaya orang Asia gitu ya. Jadi jangan mengkritisi atau memberikan saran terang-terangan di publik. Nah, ini mungkin penyampaiannya yang salah atau yang bersangkutan, jadi yang dikritisi atau yang diberi saran eh, menangkapnya beda gitu ya. Ini malah mungkin malah menjadi seperti kayak ujaran kebencian atau bahkan mau menjatuhkan yang bersangkutan ya. Padahal tidak begitu ya. Nah, ini komunikasi atau mispersepsi ini berbahaya ya teman-teman. Jadi sampaikan dulu secara pribadi. Gitu. Nah, lalu yang berikutnya jaga keamanan nasional ya, ketertiban masyarakat dan atau moral publik. Nah, jadi dalam arti begini, tadi ya kritisi dan sebagainya ini jangan sampai menjelekkan nama nasional begitu ya. Ini kita jaga baik ya karena apa namanya, orang lain ya, media-media luar itu menyorotinya berbeda nanti. Contoh paling gampang adalah kalau dalam tahun-tahun politik ya, seperti kayak pemilu kemarin gitu ya, cebong kampret gitu ya. Lalu masing-masing dari kandidat saling menjelekannya dimasukkan ke ranah digital. Jadi sampai hari ini aja teman-teman kalau mau googling masih kelihatan gitu ya. Nah, ini kan sesuatu presiden yang nggak baik gitu ya. Coba teman-teman lihat di negara lain. Ada nggak ya? Misalnya contoh Amerika deh gitu ya. Teman-teman coba lihat calon-calon presiden mereka, terus googling, search gitu ya, cari di pakai search engine ya, cari. Ada nggak yang saling menjelekkan? Nggak ada teman-teman. Mereka justru adu reputasi, adu oh nih si A lebih bagus di sini, si B lebih bagus. Jadi bukan saling menghina begitu. Nah, ini sangat berbeda dengan yang terjadi di bangsa dan negara kita saat ini. Nah, lalu berikutnya nih, hak untuk mengakses, berekspresi, dan merasa nyaman ya. Kalau nyaman tadi mungkin dari Mbak Meltia udah sampaikan gitu ya, tapi bagaimana nih ekspresi dan mengaksesnya gitu ya. Nah, akseslah dengan yang baik ya teman-teman. Jadi kalau misalnya menggunakan WiFi umum gitu ya, jadi jangan ketika mengakses WiFi umum justru malah mendownload file yang besar, sehingga orang lain kesulitan gitu ya, menjadi susah akses gitu. Nah, kalau menggunakan hak akses secara umum, pakai WiFi umum ya, gunakanlah sewajarnya sehingga yang lain pun juga bisa pakai gitu ya. Lalu juga kalau orang tua misalnya ya, atau orang ada kita lihat sesama kita yang gaptek nih gitu ya, jadi yang kurang bisa menggunakan ya, mungkin kita bisa bantu gitu ya. Justru jangan diledek atau dihina gitu ya. Nah, juga dengan ekspresi nih tadi ya, jadi menyampaikan pendapat dan sebagainya, berpendapatlah silakan aja gitu ya. Kalaupun beda pendapat ya kritisi balik. Jadi jangan malah kebalikannya dengan emosional memaki-maki dan sebagainya. Nah, secara kesimpulan ya, jadi dunia digital kita ini dunia yang sekarang saat ini. Jadi beda dengan zaman saya dan sebelumnya gitu ya. Teman-teman ini nanti 100% semua digital, apapun yang mulai dari kesehatan, mau berdagang, mau apa namanya, produksi barang dan segala macamnya gitu ya, itu semuanya sudah disentuh oleh digital gitu ya. Nah, jadi isilah dengan yang baik, gunakanlah juga budaya-budaya kita diarahkan untuk digitalisasi, dan juga tempat kita belajar dan berinteraksi lah yang baik gitu ya.
Nah, ini dari Kemkominfo menitipkan ada e-booknya juga nih, bagus ya. Jadi yang tadi saya sampaikan sebenarnya ada di dalam e-book ini semua ya. Nah, dan ya, e-book ini tentunya jauh lebih detail teman-teman. Jadi silakan download aja di literasidigital.id dan follow IG-nya ya @siberkreasi karena banyak berita-berita terbaru seputar dunia digital kita yang ada di dalam IG tersebut. Mungkin itu aja, saya kembalikan ke Mbak Putih. Mohon maaf sebelumnya kalau ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Eko atas pemaparannya seputaran budaya digital ya. Semoga bisa memberikan inspirasi juga nih buat netizen asing Indonesia bagaimana caranya untuk mengenalkan budaya Indonesia dan membawa budaya ke dunia digital gitu ya. Itu dia pastinya ketiga aspek yang sudah diberikan oleh narasumber kita untuk pagi hari ini ya. Pertanyaan juga sudah terkumpul. Ya, terima kasih untuk para peserta yang sudah bertanya. Langsung saja kalau gitu setelah sesi sharing, kita akan ketemu sesi tanya jawab. Nah, ini dia nih yang ditunggu-tunggu ya. Langsung saja kita menuju pertanyaan pertama untuk hari ini. Dari Kak Abu Bakar Sidik, ini pastinya buat Ibu Lestari ya. Bagaimana jika ada sekumpulan anak-anak sekolah yang sedang melakukan hal negatif seperti tawuran, merokok, dan juga pornografi lainnya di luar sekolah, menggunakan media sosial dan melakukan live untuk menyebarluaskan hal tersebut dengan rasa bangga dan ditonton oleh seluruh masyarakat. Apakah kita sebagai orang yang melihat live tersebut dapat melaporkannya? Oke, ini pertanyaannya memang relate ya, mungkin masih kita suka lihat nih beredar di media sosial yang kayak seperti ini. Ibu Lestari, boleh dibantu dijawab ya? Ya, terima kasih Kak Putih. Ini pertanyaan Pak Abu Bakar Siddiq nih memang sangat relate ya dengan hal-hal sehari-hari yang kita lihat dan kita alami. Nah, kalau ditanyakan apa yang harus kita lakukan, apakah kita melaporkan? Ini jawabannya adalah betul. Kalau bisa kita melaporkan ke, kalau pornografi pastinya dari Kominfo itu sudah biasanya mencatatkan dan bisa menghapus ya beberapa konten yang sifatnya mengandung unsur pornografi, radikalisme, dan juga perjudian online. Nah, itu biasanya langsung kita bisa laporkan dan dihapus. Sementara kalau untuk hal-hal yang sifatnya kekerasan, bullying, kejahatan yang dilakukan melalui media digital, itu bisa dilaporkan ke cyber polisi ya, dari cybercrime untuk di kepolisian. Nah, masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang agak berbeda. Sementara sebetulnya yang lebih diperlukan memang kita bisa mengenali para pelakunya itu sebetulnya lingkungannya ada di mana. Kalau mereka masih anak sekolah tapi melakukan di luar sekolah, pasti orang tua harus ikut bertanggung jawab. Ya, kewajiban orang tua untuk tetap bertanggung jawab, dan Bapak Ibu guru yang melihatnya di jalanan itu bisa berkoordinasi dengan para orang tua. Kalau di sekolah kan ada yang disebut dengan dewan sekolah ya, kalau di kampus juga ada ya dewan perguruan tinggi, itu sebagai salah satu ya channel untuk kita bisa mendiskusikan hal-hal yang sifatnya tadi ya berkaitan dengan adanya kekerasan, pornografi dan sebagainya. Nah, kalau pertanyaannya adalah orang yang sama sekali tidak kita kenal, bagaimana? Orang asing ya, anak-anak muda asing yang menggerombol. Nah, memang ini yang paling sulit ya penanganannya. Tapi biasanya bisa saya pastikan kalau mereka itu nongkrongnya pada jam-jam tertentu dan punya pola, nah itu Pak RT, Pak RW, pihak kelurahan atau kepala desa itu pasti mengetahui ya. Anak kampung di situ misalnya, masyarakat penduduk di situ pasti bisa mengenali, dan itu artinya kita bisa koordinasikan dengan perangkat desa atau perangkat RT RW setempat. Seringkali tanggung jawab untuk saling mengawasi memang tanggung jawab kita bersama ya. Saya sendiri harus mengakui ya, karena saya juga salah seorang pegiat isu pengendalian tembakau. Di kampus kami itu masih ada banyak anak-anak yang merokok ya. Nah, padahal sudah
diberikan saran, ya diberikan tempat kalau mau merokok itu khusus dan itu sangat terbatas, tapi kadang-kadang melanggar. Nah, kita sebagai dosen ya wajib mengingatkan ya selama itu ada di sekeliling kita. Kalau mereka jaraknya sudah jauh gitu di luar jangkauan kita, tetap kalau kita kenal bahwa itu anak didik kita lihat saja nanti kalau kita bertemu di kampus, nah, kita ingat-ingat wajahnya otomatis kita bisa melakukan pendekatan. Kalau di kami ada yang disebut dengan SGO ya, bagian untuk student itu melakukan pihak konseling atau pencatatan-pencatatan yang sifatnya non akademis ya. Jadi mereka diingatkan untuk memperbaiki nilai-nilai non akademis mereka, termasuk pergaulan dan misalnya mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran ya yang sudah ditentukan. Nah, hal-hal seperti ini memang tanggung jawab kita bersama ya, tidak mudah, saya memahami sangat tidak mudah, dan kita juga harus sangat berhati-hati karena seringkali para pelaku itu kalau mereka tidak terima itu mereka akan melakukan persekusi. Nah, ini yang kita hindarkan ya. Kita kalau berbeda pendapat, kita hendak mencegah sebuah peristiwa kejahatan itu terus dipersekusi, ini kan agak repot ya. Sehingga kita juga harus melindungi diri kita dahulu sebelum kita mampu untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang sensitif tadi ke pihak yang terkait. Barangkali itu jawaban dari kami, Pak Abu Bakar Siddiq, semoga membantu. Oke, Saya kembalikan ke cukup Pak. ini ya, cukup memberikan juga kira-kira nih inspirasi untuk tindakannya seperti apa gitu kan ya. Tadi tips-tipsnya juga begitu. Terima kasih Bu Lestari sudah bantu menjawab ya. Semoga cukup juga dan bisa langsung dipraktekkan begitu ya. Baik, sekarang kita akan menuju ke pertanyaan kedua. Dari Kak Zahra Maya buat Ibu Cut Mutia. Baru-baru ini kita tahu ada berita di mana ada seseorang yang memasang kris di beberapa masjid Jakarta. Tujuannya untuk para jamaah yang ingin menifakkan atau bersedekah ya bisa melalui kris tersebut. Dan keuntungan diambil si pria, si pelaku. Ada banyak jemaah yang tertipu dengan kris tersebut karena menurut beritanya kris itu atas nama renovasi masjid. Langsung masuk ke rekening pelaku. Setahu saya, jika yang membuat kris ini harus memiliki akun bank atau nomor rekening bank. Pertanyaannya, kenapa bisa ada kris bodong dibuat? Menurut Bapak, pihak manakah yang salah? Menurut Ibu mungkin ya. Menurut Ibu, pihak manakah yang salah? Bank, aplikasi atau kris itu yang dibuat? Dan adakah pasal yang akan menjerat pelaku ini? Oke. Memang beberapa kali sempat ada yang menanyakan hal ini ya, Bu Mutia ya. Boleh dibantu dijawab mungkin? Baik, terima kasih banyak Mbak Putih sudah bacakan pertanyaan. Oke, terima kasih banyak juga untuk Zahra. Nah, ini salah satu yang lagi rame banget mengenai keamanan digital ya. Kok bisa sih ada orang memanfaatkan amal ibadah orang lain untuk penipuan? Nah, itu dia yang sempat saya bilang tadi di materi bahwa kayaknya orang sekarang, tertentu digital terutama ya, sengaja mengambil celah kira-kira di mana ya mereka bisa masuk, kemudian dari habit mana sih yang bisa mereka jadikan lahan untuk penipuan, dan itu terjadi di berbagai hal, tidak hanya pada kris masjid, tapi juga teman-teman mungkin pernah dapat WhatsApp yang undangan gitu ya, yang .apk atau paket yang .apk nggak punya gambar, ternyata aplikasi malware. Nah, itu bagian dari teknik-teknik yang dilakukan para penipu. Nah, itu dia kenapa kita perlu meningkatkan kecakapan digital kita. Kalau berbicara tentang kris ya, bisa emang semudah itu gitu orang bikin kris. Sebenarnya sekarang beberapa dompet digital sudah menyediakan fitur untuk bikin kris. Nah, sedangkan dompet digital itu untuk penggantian nama lebih mudah dibandingkan pada akun bank. Nah, itu dia kenapa kok bisa ada kris yang pakai namanya renovasi masjid, ternyata krisnya bodong ya, bisa jadi dia memanfaatkan dari dompet digital yang mana pengubahan nama lebih mudah dibandingkan bank-bank yang sudah terdaftar. Oke, kemudian pasalnya tentu ada, pelaku sudah ditangkap, kemudian ini juga pasti akan ada salah satu kaitannya adalah pasal berkaitan dengan pemanfaatan teknologi digital atau undang-undang ITE. Oke, nanti ada juga pasal penipuan dan banyak lagi. Pasti ada banyak. Kalau kita udah melakukan kejahatan secara hukum, karena negara kita negara hukum, tentu akan diproses secara hukum juga. Begitu. Semoga menjawab Zahra. Oke, betul. Dan kita juga tadi tetap harus lebih cakap digital ya. Kalau misalnya mau
bersedekah atau apa ada yang kris seperti itu, mungkin kita bisa lebih ngecek lagi ya kan, bisa double check atau mungkin triple gitu ya Bu ya, memastikan kalau ini rekeningnya tuh benar gitu, ditanyakan ke pihak masjid mungkin. Oke baik, terima kasih Bu Mutia, semoga tidak terjadi lagi ya penipuan-penipuan seperti ini dan kita juga terhindar begitu. Oke, kita akan bertemu pertanyaan terakhir untuk hari ini. Dari Kak Givari buat Pak Eko ya. Apa tanggapan Bapak tentang orang-orang yang mengkritik pemerintah lewat media sosial seperti yang baru-baru ini terjadi? Apakah itu sudah melewati kebijakan dalam mengekspresikan pendapat? Sekarang sudah banyak masyarakat memiliki budaya digital yang bertujuan untuk mengkritik pemerintahan dengan cara yang lebih ringan, seperti sindiran, no jokes, roasting, sarkastik, dan lainnya. Karena dengan cara ini lebih dapat diterima oleh masyarakat dan si content creator ini lebih aman dari pihak-pihak yang disinggungnya. Apa pandangan Bapak terhadap hal ini? Oke. Baik, terima Baik, kasih. ini gaya baru ya untuk mengkritik. Silakan Pak dijawab. Iya, memang. Jadi karena ini sulitnya lah ya. Jadi maksudnya begini, perlu kita tahu juga kan, kita pahami bahwa dunia digital saat ini itu kan yang bangun adalah negara-negara yang terbuka ya, negara-negara yang secara bicara, maksudnya secara menyampaikan pendapat, ya, mengemukakan pendapat dan sebagainya itu langsung gitu ya, straightforward ya. Nah ini beda dengan budaya kita yang Asia nih gitu kan. Jadi memang kita harus membuat adaptasi sendiri begitu ya. Jadi kalau di negara lain ya, apalagi seperti kayak Perancis gitu ya, mereka mah langsung belak-belakan gitu ya. Jadi kalau memang jelek ya ketik aja langsung di ini. Jadi bisa dengan mudah dilihat gitu ya. Nah, buat kita sendiri nih di Indonesia bagaimana? Memang salah satu cara yang bagus adalah seperti menggunakan jokes ya, sindiran, satir dan sebagainya. Itu salah satu yang bagus gitu ya. Apalagi itu sampai viral dan sebagainya. Ini tentunya akan membantu mengkritisi ya, menjembatani hal tersebut. Nah, cara yang lain yang sebenarnya ada tapi tanpa sadar orang tidak menggunakan gitu ya, yaitu secara konvensional. Seperti apa ya, buatlah surat gitu ya, atau email ya, tujukanlah langsung ke lembaga-lembaga negara yang memang sekiranya bertanggung jawab gitu ya. Jadi kalau misalnya bicara korupsi gitu ya, itu bisa langsung sampaikan ke aparat ya kan. Misalnya ke kepolisian, ke KPK, misalnya bicara mengenai penipuan digital ya dalam bentuk uang, misalnya investasi ya, sampaikanlah ke OJK misalnya, itu bisa langsung. Dan hal-hal seperti ini justru menurut saya lebih baik ya, karena itu kan langsung ditujukan ke lembaga-lembaga negara dan itu bisa sampai hari ini tuh, apalagi dengan pemerintah kita sekarang yang terbuka ya. Jadi dalam arti mereka itu punya tim khusus ya. Jadi ini mungkin belum banyak yang tahu gitu ya, bahwa setiap lembaga negara saat ini sudah punya tim khusus sosial media. Jadi di dalamnya ada sekitar 5 sampai 10 orang yang memonitor hal tersebut. Nah, itu silahkan teman-teman sampaikan dan itu bisa dipastikan dibaca sebenarnya. Nah, dalam tindak lanjutnya tentunya kan kembali ke urgensi ya. Jadi mana yang cepat, mana yang lambat. Nah, kalau teman-teman mau merasa ini cepat, urgent gitu ya, merasa ini penting, perlu cepat ditanggapi, ya silahkan pendapatnya di rame-rame gitu ya, jangan sendirian gitu ya. Jadi mungkin secara kolektif. Nah itu jauh lebih baik gitu. Mungkin itu aja dari saya. Silahkan Mbak Putih. Oke, baik, itu dia. Jadi sudah tahu ya kira-kira jawabannya apa, dan emang balik lagi ke budaya ya, budaya negara masing-masing beda. Tadi dari cara penanggapan dan juga pastinya cara menyampaikan pendapat gitu kan. Kita sesuaikan saja dengan budaya kita begitu. Oke, terima kasih Pak Eko ya atas bantuan jawabannya. Itu dia ketiga pertanyaan yang sudah terpilih. Terima kasih buat yang sudah bertanya dan pastinya terima kasih kepada narasumber yang sudah langsung menjawab. Ya, setelah ini saya ingin mengundang kembali ketiga narasumber kita karena kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi saya ingin menanyakan dulu kesimpulan atau mungkin closing statement dari setiap narasumber ya. Mari kita panggilkan kembali narasumber dari mulai Ibu Lestari, Bu Mutia dan juga Pak Eko.
Iya baik, sudah tergabung semuanya. Bisa kalau kayak gitu mulai dari Cakap Digital dulu ya. Dari Bu Lestari silakan untuk closing statement-nya Bu. Iya, terima kasih Kak Putih. Saya ingin membagikan sedikit pantun saja. Wah, Iya, Jakarta ibu kota yang mempesona. Di sini pula kita bisa menuntut ilmu. Anak muda penuh semangat bergelora belajar literasi digital untuk Indonesia semakin maju. wah luar biasa ya, sudah terangkum dalam sebuah pantun. Oke, terima kasih kepada Bu Mutia silakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Putih, Bapak Ibu, serta teman-teman sekalian. Closing statement dari saya berkaitan dengan keamanan digital. Mari kita pilih-pilih konten yang viral, jangan semua kita ikuti, terutama berkaitan dengan data pribadi, dan tidak perlu tergoda pada konten-konten flexing. Oke, itu dia ya dari Aman Digital. Terima kasih Bu Mutia. Selanjutnya Pak Eko silakan. Baik, ini closing statement saya. Mari kita digitalkan seluruh budaya kita yang ada, dan dengan budaya yang sudah terdigitalisasi dapat dengan mudah disampaikan atau diturunkan ke generasi berikutnya. Oke, itu dia ya. Boleh diingat-ingat closing statement-nya dari setiap narasumber. Terima kasih Pak Eko, dan itu dia tiga narasumber kita sudah memberikan closing statement-nya. Semoga bisa diserap ya oleh para peserta di sini ya. Dan pastinya terima kasih kepada narasumbernya juga dan kepada netizen Asik Indonesia yang sudah menyimak. Tapi pastinya untuk memperjelas saya juga ingin memberikan resume ya sedikit saja buat hasil diskusi kita untuk hari ini. Tadi seperti yang dibilang Cakap Digital ya, membuat kita semakin maju, tapi jangan lupa juga nih kita harus tahu dulu kira-kira apa sih latar belakang atau apa sih itu Cakap Digital gitu kan ya. Baru kita bisa mengembangkan diri dengan teknologi yang pastinya selalu bertambah canggih gitu kan ya. Dari Aman Digital, tadi bisa dibilang sharing sebelum sharing, terus tidak usah oversharing, tapi alias nggak usah ikut budaya flexing ya, karena pastinya akan memicu penipuan dan pastinya kita juga bakalan tidak aman gitu di dunia digital. Dan tadi sudah diberikan tips-tips aman bagaimana berbeda digital ya untuk selalu menggunakan 2FA, terus tadi passwordnya juga, dan kita harus mengabaikan segala sesuatu ya, link tidak dikenal lah, telepon dan juga yang lain-lain kalau di dunia digital ya. Dari budaya digital tadi udah tahu latar belakangnya, kenapa kita harus lebih mengerti lagi tentang budaya digital gitu kan, karena digital adalah dunia kita sekarang ini ya, yang pastinya akan dijadikan tempat untuk tumbuh kembang anak-anak generasi selanjutnya begitu. Oke, langsung saja kita akan bertemu dengan 10 pemenang ya yang bisa mendapatkan dompet digital. Oke, ini dia para pemenangnya. Ya, selamat buat Abu Bakar Siddiq, buat Nurlita Amalia, Riha Syaf, ada Kak Zahra, Yoga, Givari, Hanifa, Nurul Nisa, terus Abian, dan yang terakhir selamat kepada Salva. Ya, mendapatkan dompet digital, nanti akan dihubungi oleh panitia untuk lebih lanjutnya. Oke, itu dia acara Makin Cakap Digital 2023 ya, segmen pendidikan untuk wilayah DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya. Hari ini dengan tema mengenal literasi digital sejak dini. Jangan lupa saya ingatkan sekali lagi untuk para peserta yang belum mengisi link registrasi, ya dilengkapi karena ini merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat elektronik begitu ya, nanti akan dikirimkan ke email masing-masing setelah acara selesai. Bisa dicek aja di kolom chat ya, sudah di-share oleh admin. Dan saatnya sekarang saya mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan, narasumber dan juga netizen Asik Indonesia, dan pastinya kepada ahli bahasa kita, JBI kita hari ini yang sudah menerjemahkan. Semoga paparan yang diberikan bisa memberikan pencerahan juga ya kepada kita di tengah perkembangan teknologi yang secara global ini. Akhir kata saya Putri Anika Sasti izin undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital. Hey, hari ini, mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari
yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik untuk dunia. jangan lagi, oh janganlah lagi. Tampilkan yang berbeda dengan jati diri. Tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. oh, 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 oh. Meski kadang tak pasti, Ada yang baiknya dihindari. namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya Kita semua punya cerita. kita semua bisa berkarya, Punya cerita. bisa berkarya. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih